Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita, yaitu untuk pertemuan yang ke-6. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas topik tentang ilmu ijazul Quran, bagaimana yang telah tertera dalam silabus. Jadi Al-Quran itu memiliki berbagai kemukjizatan, ijaz. Jadi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasulnya, kemudian di antara para umat para rasul itu ada yang mengingkari tentang kerasulan putusan Allah itu, sehingga Allah memberikan kepada mereka itu sesuatu yang bisa menjadikan sebagai bukti bahwa Rasul itu adalah benar-benar putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mukjizat itu apa? Di dalam salah satu definisi, jadi al-ijaz menurut bahasa Arab, ajaza yu'jizu ijazan. Nisbatul ajzi menurut bahasa, nisbatul ajzi ilal ghairi, yaitu menisbahkan ketidakmampuan kepada lainnya. Jadi menisbahkan bahwa sesuatu itu tidak mampu dilakukan oleh orang lain. Di dalam Al-Quran disebutkan fa'ajaztu an akuna misla hadzal ghurabi fa'uwariya sauta akhi. Nah, disebut dengan mukjizat. Mukjizat karena manusia itu tidak mampu untuk melaksanakan yang semisalnya, yang sepadannya, apalagi melakukan sesuatu lebih dari itu. Jadi mukjizatun disebut mukjizat karena manusia itu tidak mampu untuk melakukan yang serupa. Karena mukjizat itu adalah sesuatu yang di luar daripada adat, di luar dari adat, luar dari batas-batas sebab yang biasa dikenal atau biasa diketahui, luar dari itu. Jadi umpamanya buah apel itu kalau jatuh itu adatnya itu dari atas ke bawah,
dari atas pohon ke bawah. Itu adalah sesuatu yang memang sudah terbiasa, sudah adat. Kalau sesuatu jatuh itu dari atas ke bawah. Tapi kalau ada apel, umpamanya buah apel, jatuh ke atas atau menyamping jauh sana, nah itu tidak sama, tidak sesuai dengan sebab-sebab yang biasa. Ya. Nah itu namanya khariqun. Ya. Khariqun lil adah, menyelisih dari kebiasaan. Kemudian Al-Quran, Ijazul Quran artinya isbatu ajzil basyari, menetapkan ketidakmampuan manusia, baik secara individual maupun secara kelompok, untuk mendatangkan atau untuk membuat yang semisal Al-Quran itu. Nah, yang dimaksud dengan Ijazul Quran di sini bukanlah melemahkan manusia dengan ketidakmampuannya itu. Karena ini sudah biasa, bahwa sudah diketahui bahwa manusia itu tidak akan mampu untuk membuat yang semisal Al-Quran. Tetapi tujuan daripada Ijazul Quran itu adalah menampakkan bahwa kitab ini, yakni Al-Quran, adalah hak. Dan Rasul yang diutus untuk membawa, menyampaikan Al-Quran itu adalah benar. Dan demikian mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi-nabinya, bahwa kemukjizatan atau mukjizat itu diberikan kepada para nabi-nabinya untuk membuktikan bahwa mereka itu adalah benar-benar utusan Allah, dan apa yang disampaikan itu adalah wahyu dari Allah yang Maha Hakim lagi Maha Alim. Nah, mukjizat itu jadi tadi disebutkan bahwa mukjizat itu disebut mukjizat karena manusia tidak mampu untuk melakukan yang sepadan atau sama, apalagi lebih. Nah, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia untuk melakukan yang sepadan atau lebih itu kalau mukjizat-mukjizat itu diberikan oleh Allah kepada nabi-nabinya yang terdahulu, itu bersifat hissiyah. Jadi kalau kita bagi mukjizat itu ada yang al-hissiyah, ada yang al-aqliyah. Mukjizat hissiyah, hissun itu artinya adalah indra. Al-hawasul khamsah itu artinya panca indera yang 5. Nah,
Mengapa mukjizat itu disebut dengan mukjizat hissiyah? Karena mukjizat itu bersifat indrawi. Para umat-umat yang terdahulu yang tidak percaya dengan para rasul, bahwa para rasul itu utusan Allah, dan tidak percaya apa yang disampaikan itu datang dari Allah, mereka diberikan mukjizat oleh Allah yang bersifat hissiyah. Bersifat hissiyah. Karena ada kesesuaian. Hissiyah itu kenal dengan masa dan zaman di mana para rasul itu diutus. Seperti mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, di mana melalui tangan Nabi Musa, kemudian tangan Nabi Musa melemparkan atau memukulkan tongkat, kemudian tongkat itu menjadi ular. Ini bisa dilihat secara indrawi oleh orang-orang yang tidak percaya kepada kerasulan Nabi Musa. Nah, kesesuaian Nabi Musa pada Nabi Musa kok diberikan mukjizat yang bersifat hissiyah. Contohnya tadi adalah tongkat yang dipukulkan kemudian menjadi ular, karena pada masa itu adalah masa di mana merebak tentang ahli-ahli sihir, terkenal dengan sihir mereka. Sehingga ketika Allah memberikan mukjizat berupa mukjizat yang bisa mengalahkan sihir-sihir mereka, yang itu tidak bisa dilakukan oleh para penantang Nabi Musa itu, akan menunjukkan bahwa Nabi Musa adalah benar-benar utusan Allah. Demikian pula Nabi Isa, mukjizat yang sesuai dengan masa kerasulan Nabi Isa itu adalah masalah tib atau kedokteran. Sehingga mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa melihat orang yang buta, bisa menyembuhkan orang yang sakit kulit, ya, pondang-pondang itu, bisa memberikan berita-berita tentang sebagian hal-hal yang gaib, ya. Karena pada saat itu merebak tentang masalah kedokteran, sehingga sesuai hal yang bisa mengalahkan apa yang mereka lakukan itu adalah masalah yang hubungannya dengan kedokteran. Para dokter yang hebat-hebat, ternyata mereka tidak bisa melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Isa, yang itu merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mukjizat
Nabi Ibrahim dibakar kemudian tidak hangus, itu juga bisa dilihat secara indrawi oleh umat-umatnya yang tidak percaya dengan kerasulan Nabi Ibrahim, Isyah. Kemudian yang kedua disebut mukjizat Nabi Muhammad, mukjizat akliyah, ruhiyah, al-akliyah, ar-ruhiyah. Ini kemukjizatan yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Memang ada beberapa mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad secara hissiyah, itu banyak ya. Tetapi yang paling besar itu adalah kemukjizatan adalah Al-Quran yang mengandung mukjizat yang sifatnya adalah akliyah, ruhiyah atau ruhiyah akliyah. Artinya mukjizat untuk mengetahuinya itu tidak cukup dengan dilihat secara fisik, tetapi untuk melihat kemukjizatan Al-Quran itu harus mencurahkan segala kemampuan intelektual, akal, sehingga mukjizat Al-Quran yang bisa dilihat hanya oleh orang-orang dzawil qulub ya, wal basair ya, ini adalah mukjizat yang paling besar yang bisa bermanfaat bukan hanya pada masa Al-Quran itu diturunkan, tetapi kemukjizatan Al-Quran juga mulai Al-Quran itu diturunkan sampai masa yang akan datang, bahkan sampai hari kiamat. Manusia sejak Al-Quran itu diturunkan sampai besok hari kiamat, mereka akan selalu bisa melihat kemukjizatan Al-Quran selama mereka itu mau mencurahkan kemampuan intelektualnya untuk melihat tentang kemukjizatan Al-Quran. Kalau dilihat secara fisik ya tidak tampak. Itu sudah firman Allah sudah berupa dalam mushaf itu, kalau kita lihat secara fisik ya tidak beda dengan kitab-kitab yang lain ya. Dijilid, kemudian dibawa sana kemari, ditata secara rapi, berjajar dengan buku-buku yang lain, kadang gitu ya, itu tampak berbeda, tampak sama. Tapi untuk mengetahui tentang kemukjizatannya tidak cukup melihat secara fisik. Kemudian kalau mukjizat nabi-nabi yang terdahulu itu selesai dengan wafatnya para nabi itu selesai. Jadi mukjizat yang diberikan kepada nabi dahulu itu, pada nabi dan rasul itu ya ketika mereka itu mendapatkan tantangan dari orang-orang yang sama mengingkari tentang kerasulan
para rasul itu. Jadi bukan berarti kalau Nabi Musa itu melemparkan atau memukulkan tongkatnya menjadi ular, itu bukan Nabi Musa selalu melemparkan maupun memukulkan tongkatnya kemana pergi dan di mana saja, itu bukan. Jadi cukup sekali, sudah cukup sebagai bukti bahwa ia adalah Rasul. Nabi Isa pun demikian. Bukan berarti terus setiap hari itu menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati, itu tidak. Cukup sekali ketika Nabi Isa itu mendapatkan tantangan besar, sehingga Allah menurunkan keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Isa, yaitu melakukan hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh mereka. Mukjizatan Al-Quran bukan selesai ketika Rasulullah wafat, tetapi Al-Quran adalah merupakan mukjizat khalidah, mukjizat yang kekal, tidak berhenti dengan wafatnya Rasulullah. Al-Quran memberikan tantangan kepada siapapun yang mengingkari Al-Quran, memanggil, mengajak kepada orang-orang yang tahu untuk mendalami Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah merupakan kitab hidayah dan pada manusia. Sehingga Al-Quran itu merupakan mukjizat kepada Nabi akhir zaman, karena Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk semua manusia sampai akhir zaman. Maka kemukjizatan Al-Quran itu juga berlaku sampai akhir zaman, menjadi kitab petunjuk, kitab yang memberikan nur kepada siapa saja yang mau mengambilnya. Al-Quran adalah kitab yang membenarkan kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelumnya, sebelum Al-Quran. Semuanya mengajak kepada ketauhidan, mengesahkan kepada Allah dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu. Allah berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Dan kami turunkan kepada engkau Muhammad Alkitab, Al-Quran dengan hak. Kitab itu membenarkan kepada kitab-kitab yang datang sebelumnya. Ini Al-Quran. Di Al-Quran, untuk mengetahui kemukjizatannya harus atau memerlukan keteguhan, kesungguhan untuk mencurahkan segala kemampuan intelektualnya. Tanpa itu kita tidak bisa mengetahui kemukjizatan Al-Quran, karena
mukjizat Al-Quran itu bersifat akliyah, ruhiyah, bukan mukjizat hissiyah. Jadi mukjizat adalah merupakan bukti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya dengan pembenaran kepada para rasulnya yang diutus oleh Allah dan para nabinya bahwa mereka itu adalah benar-benar para rasul dan para nabi Allah. Jadi seolah-olah Allah itu berfirman dengan melalui mukjizat ini, hamba saya itu adalah benar apa yang mereka sampaikan dari saya, dan saya mengutus mereka agar mereka itu menyampaikan kepada kamu apa yang harus mereka sampaikan dari saya. Bukti lain tentang apa yang disampaikan oleh para rasul kepada para umatnya yang seorang pun tidak bisa melakukan yang sepadannya, yaitu mukjizat. Karena mukjizat itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia. Ini pengertian tentang mukjizat. Kemudian yang kedua, selanjutnya, kapan mukjizat itu terjadi? Mukjizat itu terjadi, ijaz bukan mukjizat, ijaz, pelemahan yang dilakukan oleh Nabi dengan melalui pemberian dari Allah, pelemahan kepada para penantangnya. Ijaz itu terjadi. Yang pertama adanya tahaddi, adanya tantangan. Ya, tantangan. Jadi ketika para umat-umat yang terdahulu itu tidak percaya atas kerasulan para rasul Allah dan tidak percaya apa yang disampaikan itu datang dari Allah, berarti para rasul itu mendapatkan tantangan dari mereka. Jadi kalau tidak ada tantangan, ya Allah tidak perlu untuk menerukan atau memberikan mukjizat kepada para rasulnya. Ya, gitu. Yang kedua, adanya dorongan untuk menolak atau menangkis tantangan itu. Dorongan. Jadi karena ditantang, tidak percaya, maka ada keharusan atau dorongan untuk menangkis, menjawab tantangan itu dengan sesuatu yang bisa mengalahkan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, ayyakunal mani'u muntafian. Jadi tidak ada mana yang menafikan. Artinya kalau Al-Quran itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbahasa Arab,
Orang-orang Arab pada saat itu sangat mahir dengan sastra, baik puisi maupun prosa, ya, mahir sekali. Ya. Kalau mereka itu bisa mampu membuat seperti Al-Quran, ya tidak ada ijaz lagi. Al-Quran itu tidak merupakan ijaz. Mereka sudah mampu melakukan seperti itu. Jadi tidak ada manik muntafian. Nah, kemujizatan Al-Quran itu terletak di mana? Ya. Jadi tahaddi, tantangan itu ada tantangan. Ya. Di Al-Quran itu, ya, mulai dari uslubnya, gaya bahasanya, kemudian apa itu namanya, susunan kalimatnya dan sebagainya, itu menjadikan mereka itu ketika ditantang dengan itu, mereka tidak bisa melakukan. Ditantang dengan membuat 10 ayat saja, tidak sebanyak Al-Quran itu. Waktu bi asri suwarin mislih, ya. Buatlah 10 surat saja yang serupa. Kemudian 1 surat saja, ya. Suatu surat saja. Waktu bisuratin min mislihi ingkanu shodiqin, ingkuntum shodiqin. Buatlah 1 surat saja. Nah, kalau Al-Quran itu, kalau kemarin sudah kita bahas tentang turunnya Al-Quran secara munajam, berangsur-angsur. Orang-orang kafir Quraisy sama menanyakan, mengapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Kalau diturunkan sekaligus, nah, kalau itu merupakan tantangan membuat seperti Al-Quran yang sebesar itu, ya tidak mampu. Diturunkan secara berangsur-angsur saja, sedikit demi sedikit. Mereka tidak mampu untuk membuat 1 surat, 10 surat, apalagi membuat yang semisal dengan Al-Quran. Tantangan-tantangan itu berlaku tahaddi bagi umum maupun khos. Tantangan umum itu untuk seluruh manusia, para filosof, para cendekiawan, para ulama, para hukama, tanpa terkecuali, orang Arab, orang Ajam, berkulit putih, berkulit hitam, mukmin maupun kafir, ya, mereka ditantang untuk membuat semisal Al-Quran. Ternyata mereka siapa saja tidak mampu untuk membuat seperti Al-Quran. Jadi dari fasohahnya, ya, fasiknya, balaghahnya, penunjukannya terhadap hukum,
pemberitaannya terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa yang lalu. Kalau dituduh bahwa Al-Quran itu adalah datang dari Muhammad atau buatan Muhammad, lah dari mana Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad adalah Nabiun Ummi, tidak mampu baca tulis, tidak pernah berguru dengan para ulama Yahudi, tidak pernah mengangsu pengetahuan dari para ulama-ulama yang terdahulu, ulama-ulama yang ruhban, tidak pernah. Nah, membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan datang dari Muhammad, tetapi itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang bersifat khas tadi, tantangan yang bersifat khas khusus, itu tantangan kepada orang-orang Arab khususnya. Yang umum itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kul la inijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal qur'ani la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahiru. Katakan Muhammad, jika manusia para filosofnya, ulamanya, ya, para hukamanya, ya, orang Ajam, orang Arab, kulit putih, kulit hitam, itu masuk dalam kata ins, wal jinnu, dan jin, untuk membuat seperti Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan bisa membuatnya. Walaupun sebagian mereka dengan sebagian yang lain itu bekerja sama, saling menolong. Itu umum. Yang khas, tahadil khas, untuk orang Arab khusus, lebih-lebih orang-orang kafir Quraisy. Ada tahaddi yang sifatnya kulli, artinya sifatnya global, yaitu tantangan untuk membuat seperti semua Al-Quran, baik kandungannya yang bersifat hukum-hukumnya, keindahannya, balaghahnya, bayannya. Yang khas tadi bersifat juz'i, parsial, tidak seluruh Al-Quran, tapi buatlah satu surat saja dari surat-surat Al-Quran, walaupun sangat pendek, seperti surat Al-Kautsar, itu cuma 3, inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu surat Al-Quran yang paling pendek, cuma terdiri dari 3 ayat saja. Itu saja tidak mampu. Fal ya'tu bi hadisin mislihi in kanu shadiqin. Artinya, datangkanlah bi hadisin, dengan ayat-ayat yang serupa, in kanu shadiqin, jika mereka itu adalah orang-orang yang benar.
ayatu bil Qur'anin yusbihu hadzal ladzi jaa bi Muhammad. Datanglah, buatlah semisal Al-Qur'an yang sama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang mereka menganggap bahwa itu adalah buatan Nabi Muhammad. Kalau itu buatan Nabi Muhammad, mesti mereka lebih mampu, sebab mereka lebih mahir daripada Nabi Muhammad. Mereka pintar dalam masalah sastra dan lain-lainnya, sedangkan Nabi Muhammad itu adalah Nabiun Ummiyun, Nabi yang tidak memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis, walaupun Nabi Muhammad itu pada akhirnya mampu untuk membaca. Kemudian wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Jika kamu semuanya ragu dari apa yang kami turunkan kepada hambaku, yaitu Nabi Muhammad, maka datangkanlah, buatlah satu surat yang serupa dan panggillah, ajaklah syuhada, ya jamaah kamu selain Allah, jika kamu semuanya orang-orang yang di situ diusulkan fa'il lam taf'alu balan taf'al. Jadi fa'il lam taf'alu di sini pakai fa'il lam taf'alu. Itu dia tidak akan bisa melakukan seperti yang sudah ada. Sama. Walan taf'alu, dan tidak bisa akan membuat sesuatu yang baru yang akan datang, tidak akan bisa. Jadi kapanpun manusia itu tidak akan mampu untuk membuat seperti Al-Quran. Kemudian yang kedua tadi, tahaddi ayaku nadafi'u ila raddi qaimin. Jadi ada dorongan untuk menolak, artinya menangkis daripada tantangan itu. Di Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah dengan membawa agama Islam, agama yang baru yang menghapus daripada agama-agama mereka, ya. Dan mengajak kepada mereka untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan menyembah berhala. Allah mengajak kepada mereka untuk mengikutinya dan mengajak kepada akidah yang benar, keyakinan yang benar bahwa Muhammad adalah benar-benar utusan Allah. Jadi kalau kamu tidak percaya dengan kerasulan saya Muhammad, maka saya akan memberikan tantangan, menangkis kepada tuduhan-tuduhan saudara semuanya itu. Niscaya kamu semuanya tidak akan bisa melakukan itu.
yang akhirnya kemampuan untuk menangkis daripada tuduhan-tuduhan itu dan menunjukkan kelemahan-kelemahan mereka menjadikan bukti bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah, dan yang apa yang ia sampaikan adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak adanya manik untuk membuat tantangan itu. Jadi Al-Quran diturunkan bilisanin Arabiyyin. Bahasa Arab adalah bahasa mereka. Lafal-lafal Al-Quran adalah terdiri dari huruf-huruf yang sudah dikenal oleh mereka. Uslubnya juga menggunakan uslub bahasa Arab. Mereka ahli retorika, ahli sastra, fasih, ahli fasohah, dan ahli balaghah, ahli sihir. Nah, kalau mereka itu bisa karena dengan keahliannya membuat seperti Al-Quran, maka tahaddi itu tidak ada, tantangan tidak ada. Mereka mampu untuk membuat seperti Al-Quran. Tapi ternyata mereka tidak mampu, maka tahaddi, tantangan itu akan tetap ada bagi mereka, bagi siapa saja manusia. Mukjizat Al-Quran, ijazul Quran, Al-Quran di mukjizat adalah amrun khariqun lil adat, sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana kebiasaan. Artinya keluar dari batas-batas sebab yang diketahui oleh manusia. Itu diciptakan oleh Allah kepada orang-orang yang diutus oleh Allah dan mengakui bahwa dia adalah utusan Allah. Dan untuk membuktikan bahwa apa yang ia dakwakan itu adalah benar, maka Allah memberikan sesuatu khariqun lil adat, hal-hal yang bisa keluar dari adat biasa. Nabi Muhammad sendirian, mereka banyak menyampaikan wahyu Al-Quran, mereka banyak orang-orang Arab itu. Ternyata banyak orang itu tidak mampu untuk mengalahkan satu orang Nabi Muhammad yang menyampaikan Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seandainya itu kebiasaannya mesti orang satu itu kalah dengan orang-orang banyak itu. Orang banyak ahli sastra semuanya. Tapi ternyata Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu tidak bisa dilakukan oleh mereka semua. Kemudian Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad, tapi itu adalah benar-benar datang dari Allah. Turunkan kepada Khatamul Anbiya Nabi Muhammad, wa ma ja'a bi min ayatin bayinat wa mu'jizatin wa. Dengan Al-Quran cukup merupakan bukti yang nyata
bahwa Al-Quran adalah kitab Allah, Nabi Muhammad yang menyampaikan adalah benar-benar utusan Allah. Kemudian kemukjizatan, ya, yang ada orang yang orang-orang Mu'tazilah itu yang tidak percaya dengan adanya mukjizat, ijaz, itu yang disebut dengan kelompok ahlus sirfah, ya, ahlus sirfah yang dipelopori oleh pelopor Mu'tazilah Abu Ishaq An-Nadham. Mereka itu menganggap semestinya manusia itu bisa membuat seperti Al-Quran. Tetapi karena Allah itu ya mencabut kemampuan manusia untuk bisa membuat semisal Al-Quran, sehingga manusia itu akhirnya tidak mampu untuk membuat Al-Quran. Ini adalah perkataan yang sesat yang dipelopori oleh orang-orang Mu'tazilah dengan pelopornya adalah An-Nadham itu, ya. Oleh mereka makna sirfah annallaha salabahumul ulum allati yahtaju ilaiha minal fil mu'aradah liyaji ubilis di Quran. Makna sirfah adalah bahwa Allah itu menarik, menghilangkan ilmu-ilmu dari manusia, yang ilmu itu dibutuhkan untuk menantang, untuk membuat sebagaimana Al-Quran. Jadi sebenarnya itu menurut Mu'tazilah itu kan suatu aliran yang mengedepankan logika atau akal. Nah, akal manusia itu sudah dicabut oleh Allah terlebih dahulu, sehingga semestinya dengan akal mereka itu mampu untuk membuat seperti Al-Quran, akhirnya tidak mampu. Nah, ini adalah apa itu namanya pendapat yang salah, ya, sama. Kemudian kemujizatan Al-Quran termasuk pemberitaannya terhadap hal-hal yang belum terjadi. Seperti banyak sekali hal-hal yang belum diungkap pada masa Al-Quran itu diturunkan sebagai kemujizatan Al-Quran, tetapi setelah Al-Quran itu setelah munculnya berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu, banyak sekali hal-hal yang bisa membuktikan tentang apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Seperti ada marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dia ada dua lautan, ya, yang berdekatan. Bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun. Ada sekat, airnya itu satu, kok ada sekat di situ, sehingga airnya itu tidak bisa saling campur. Nah, ini ternyata bisa dibuktikan di laut mana itu ada, ya, ada yang demikian itu setelah diselidiki melalui canggihan teknologi, ya, ternyata begini sehingga air itu tidak bisa bercampur. Kemudian berita tentang hal-hal yang belum terjadi pada saat itu, yaitu umpamanya dalam surat Ar-Rum Alif Lam Mim
gulibatir rum fi adnal ardi min ba'di ghalabihim sayawlikum. Jadi Romawi dengan versi Purs itu berperang. Romawi kalah. Tapi pada akhirnya gulibatir rum lirlamim gulibatir rum, ya, setelah beberapa tahun Romawi itu menjadi menang, dan itu belum terjadi, ternyata itu menjadi kenyataan, ya, menjadi kenyataan. Jadi banyak sekali, ya, hal-hal yang bisa diungkap dari kemukjizatan Al-Quran itu pada saat-saat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan hubungannya dengan ilmu ijazul Quran. Sekali lagi, saudara bisa memahami dan bisa mendalami dengan cara saudara-saudara belajar dan menelaah buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah ijazul Quran, maupun secara umum tentang buku yang mengkaji, membahas tentang ulumul Quran maupun ulumul tafsir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.